Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia, NPM 5019049 dari kelas 4E dan dari program studi PGSD. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum yang berjudul Konsep Dasar Kurikulum, yaitu A. Pengertian kurikulum. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan tentang berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang telah diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematik dalam dasar norma-norma yang berlaku. Istilah dari kurikulum juga digunakan pertama kali di dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno, kurikulum tersebut dikenal sebagai yang berasal dari kata kurir atau curere. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai pelari suatu proses yang harus ditempuhkan oleh seorang pelari. Terus orang menjadikan atau orang mengistilahkannya dengan tempat pemicu atau tempat berlari dari start sampai finish. Itulah istilah dari kurikulum tersebut. Dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran dan atau bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut. Akhir 2010. Istilah dari kurikulum juga digunakan pertama kali di dunia olahraga. Pada zaman Yunani kuno, kurikulum tersebut dikenal sebagai yang berasal dari kata kurir atau curere. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai pelari suatu proses yang harus ditempuhkan oleh seorang pelari. Terus orang menjadikan atau orang mengistilahkannya dengan tempat pemicu atau tempat berlari dari start sampai finish. Itulah istilah dari kurikulum tersebut. Untuk memperoleh media atau penghargaan. Jadi, pengertian tersebut bisa diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir mata pelajaran agar untuk mendapatkan atau penghargaan berbentuk ijazah. Pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum yaitu seperangkat rencana dan mengenai pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran kegiatan yang direncanakan untuk mengenai suatu pendidikan tersebut. Untuk ini meliputi suatu tujuan pendidikan nasional dan kekhasan, kompetensi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Beberapa peran penting pencapaian tujuan pendidikan yaitu yang pertama peran konservatif, yang kedua peran kreatif, dan yang ketiga peran kritis dan evaluatif. Itulah dari peran penting bagi pencapaian tujuan pendidikan. Kalau menurut Prof. Dr. Magister Haji Dakir, fungsi umum tersebut dibagi jadi 4, yaitu fungsi kurikulum bagi para penulis, fungsi kurikulum bagi guru, dan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Terus yang keempat, fungsi kurikulum bagi masyarakat. Itulah fungsi kurikulum, dan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu fungsi kurikulum khusus dan fungsi kurikulum umum. Dasar dan tujuan kurikulum. Dasar dan tujuan kurikulum yaitu setiap negara memahami dan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. Maka dari itu, setiap negara memiliki atau merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang kurikulum. Kurikulum di setiap negara itu berbeda-beda berdasarkan falsafah negara masing-masing dan keadaan sosial politik serta sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat pada negara tersebut. Misalkan di Indonesia, tujuan pendidikan kurikulum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan sekolah dasar. Misalkan tujuan sekolah dasar yaitu SD. SD meletakkan fondasi dari kecerdasan anak, pengetahuan, kepribadian, atau akhlak mulia mereka, dan itu keterampilan agar mereka peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah itu bisa disebut sebagai SMP, tingkat SMP. Yaitu pendidikan yang meningkatkan dari SD, meningkat ke atas, menengah, kejuruan yang maksudnya itu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, serta keterampilan peserta didik dapat hidup mandiri dan meletakkan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ke jenjang yang lebih tinggi itu misalkan dari SD ke SMP, ke SMP ke SMA, setelah itu seterusnya. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan. Tujuan pendidikan menengah kejuruan itu sama seperti SMA. Nah, kalau masa-masa SMA tuh
pasti sudah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang lebih luas, bahkan akhlak pun dia mengetahui. Relevansinya standar pendidikan itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Yang kelima, prinsip efektivitas. Itulah jadi prinsip relevansinya dengan pendidikan nasional atau relevansi dengan standar nasional pendidikan. Dari itulah atau inilah video dari saya. Apabila kurang berkenan video dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.